Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami. Kami mau belajar dengan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi bagian hidup kami, menjadi makanan rohani kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dengan kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani pasal 12 ya. Pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan bertemakan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya pahlawan kita, satu-satunya panglima tertinggi, satu-satunya pengantara kita antara Allah dan manusia, yang menjadi perantaranya antara Allah dan manusia adalah manusia Kristus. Manusia Kristuslah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa, namun dibuatnya menjadi berdosa. Untuk apa? Untuk menanggung bantahan, untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, di dalam perlombaan, hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah kompetisi. Tetapi perlombaannya, kompetisinya bukan perlombaan yang serta-merta hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah. Tidak. Tapi perlombaan yang memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Alkitab mengatakan dengan jelas, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksinya saking begitu banyaknya, dikatakan bagikan awan. Jumlahnya yang begitu besar, yang tidak terhitung. Orang-orang yang menyaksikan kita, orang-orang yang melihat kehidupan kita. Mungkin kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita itu diperhatikan oleh banyak orang. Dari segala tingkah laku kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, perkataan kita, itu diperhatikan oleh banyak orang.
Ya, mereka menjadi saksi dalam apa yang kita hadapi, dalam apa yang kita hidupi, dalam apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar menyadari bahwa kehidupan kita itu ada banyak saksi. Jangan sekali-kali berkata, oh tidak ada orang. Tidak ada orang. Ya, ini adalah salah satu trik cara iblis yang manipulasi pikiran kita. Kalau kita berkata tidak ada orang, saudara, ada banyak saksi yang melihat kita. Mungkin kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Ya. Saya seringkali berkata dan seringkali berpikir, ketika saya sedang duduk termenung, merenungkan sesuatu, ya, pasti saya berpikir, ya, ketika kita sedang di jalan, kita sedang duduk di mana, mengerjakan sesuatu, seakan-akan tidak ada orang. Tetapi sesungguhnya ada banyak orang yang memperhatikan kita. Lebih-lebih ada orang yang mereka tahu kita tidak tahu mereka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memiliki sikap hati yang positif. Belajar berpikir yang positif, belajar berpikir yang benar. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ya. Supaya apa? Supaya kita dalam berlomba-lomba kita itu, saudara, tidak ada yang merintangi. Beban yang merintangi itu harus kita tanggalkan, yaitu yang namanya dosa. Ya. Yang merintangi perjalanan hidup kita harus tanggalkan sedemikian rupa. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita orang percaya itu punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban berlomba. Ya, berlomba-lomba untuk mencapai dalam satu sasaran, satu tujuan. Tujuan apa? Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku mengarahkan diriku apa yang ada di depanku, yaitu aku berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan panggilan surga. Orang percaya, orang beriman harus punya satu tujuan, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita berlomba-lomba dalam satu perlombaan yang diwajibkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama, kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, merintangi pertumbuhan iman kita, merintangi perjalanan iman kita, merintangi doa-doa kita. Kita harus tanggalkan. Yang kedua, memiliki mata hati yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Karena dialah yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, marilah kita harus betul-betul menjadi orang yang memiliki mata yang tertuju kepada Yesus,
karena Yesus sudah menanggung semua beban dosa kita. Mereka mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam berlomba-lomba menuju kepada satu hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu menyertai kami semua. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami berlomba-lomba dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan, supaya kami mampu menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kami, dan kami memiliki mata hati yang tertuju kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Mereka juga punya kerinduan, punya kemauan untuk menanggalkan semua beban dosa yang merintangi, dan memiliki mata hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya.